Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji UKIN PPG Daljabdet 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Latif Al-Ansori dari MI Islamiyah Gedungsari, Blora, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa dari LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan mapel Akidah Akhlak NIM 24011120231. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Kalimah Thayyibah Assalam. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Irfan. Silakan. Untuk yang pertama kali, mari kita absensi terlebih dahulu sebelum pelajaran. Diperhatikan ya. Kanza Santia Kausa hadir. Kaila Aprilia hadir. Kaira Hadir. Luciana, Hadir. Muhammad Alfian, Muhammad Javian, Muhammad Eza Khairul, Hadir. Muhammad Fikih Alvaro, Hadir. Muhammad Firza, Hadir. Muhammad Habib, Hadir. Muhammad Husni Mubarak, Hadir. Muhammad Rafa, Naila Nursaija, Hadir. Rafa Rizki, Rafina, Rifki Al-Ghazali, Rizki Saiful Ulya, Sayyidah Fitri Ainur Rahman, Syafiq Azam, VJ Valentino. Nah, untuk teman kita yang bernama Rifki Al-Ghazali yang sedang sakit, dia nggak bisa hadir mengikuti pelajaran seperti biasa. Mari kita doakan bersama-sama. Liridhollahi ta'ala al-Fatihah. Ya dalam gaya terima kasih, semoga dengan bacaan Fatihah teman kita segera diberikan kesembuhan, bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Materi pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang
Assalamualaikum. Materi tentang akhlak Assalamualaikum. Nah, apa tujuan dari pembelajaran Assalamualaikum? Yaitu yang sudah saya tampilkan ini di papan tulis. Bisa kalian baca bersama-sama? Yang pertama, tujuan pembelajaran itu yaitu menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat Assalamualaikum itu. Kalimat thayyibah Assalamualaikum itu bisa mengembangkan kita sedemikian rupa. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Itu dari tujuan kita nanti pembelajaran tentang Assalamualaikum, supaya kita berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah kalian menjadi anak-anak yang hebat. Sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih ice breaking. Salam. Bisa sambil bertepuk tangan, ya, nggak apa-apa. Atau nggak tepuk tangan juga nggak apa-apa. Yang penting kita mempraktekkan salam secara bersama-sama. Saya beri sapaan kepada kalian. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam. Kabar kita baik. Nah, itu salah satu contoh salam bersama-sama. Terus bikin bersama-sama. Assalamualaikum, apa kabar Bina? Kabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum, apa kabar Azam? Dijawab dong. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang Assalamualaikum. Saya tampilkan. Ini ada sebuah gambar. Apa tulisannya di sini? Coba dibaca bersama-sama. Pemikiran kalian, apa yang ada dalam pandangan kalian, kalimat thayyibah apa yang sebaiknya kita ucapkan ketika melihat gambar ini? Yang keras, Lucy. Anak putra apa? Yang keras. Kalimat thayyibah salam atau assalamualaikum. Nah, itu salah satu bentuk kita menyapa sesama teman, sesama orang lain, ya. Nah, dilanjut. Nah. Untuk materi kali ini kurang besar ya, tak besarkan dan kita biar kelihatan. Ini lebih besar ya, besar ya, kelihatan. Ini tujuan. Di sini materi bisa dilihat, bisa kelihatan betul, kelihatan tidak? Kelihatan ya. Nah,
coba kita perhatikan bersama-sama, ini materi tentang salam. Ayo mengucapkan salam yang berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalimat salam ini dalam ajaran Islam sudah sangat kita kenal, sudah sering kita praktekkan setiap hari, di mana saja dan kapan saja kita menyaksikan orang yang sedang mengucapkan salam dan menjawab salam. Hukum mengucap salam dalam Islam sunnah, tetapi yang menjawab salam hukumnya wajib. Lafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengandung arti semoga keselamatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta kebaikan terlimpah kepada kalian terlimpah kepada kita semua. Nah, secara bahasa salam berarti keselamatan. Salam itu secara bahasa kita akan diberikan keselamatan jika kalian mau mengucapkan salam. Selain keselamatan juga mendapatkan kedamaian, ketentraman dan keamanan. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk menjawab salam yang lengkap, walaupun teman kalian ketika memberi salam hanya dibatalkan saja hanya Assalamualaikum, tetapi alangkah baiknya menjawab salam lebih lengkap, yaitu dengan jawaban Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, menjawab secara lengkap merupakan kewajiban dan kehormatan kepada teman yang memberikan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ayat 86 dalam surah An-Nisa, wa idza uyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 86. Artinya kita perhatikan. Artinya di sini bisa coba Ainur dibacakan artinya. Kelihatan Ainur? Kelihatan betul? Tak besarkan tidak kelihatan. Coba Ainur dibacakan yang keras. Sebentar. Coba Nur, ayo bacakan Nur. Itu artinya. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah penghormatan yang sepadan dengannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan segala sesuatu. Surat An-Nisa Surat ayat 86. Oke, terima kasih Ainur. Kita lanjut materinya yang bawahnya ya. Kita lihat. Salam mengandung keselamatan bagi setiap orang yang menerima dan mengucapkan. Bagaimana hukumnya mengucap salam? Hukum mulai tadi sudah saya jelaskan. Hukumnya membalas salam itu wajib. Sedangkan yang mengucap salam hukumnya sunnah. Kapan waktu pengucapan salam? Alangkah baiknya waktu pengucapan salam itu ketika apa itu? Ketika yang pertama, coba azan dibacakan setiap kali bertemu. Yang kedua, oke, bertemu di rumah teman, bertamu. Yang ketiga, nah, ketika mau ceramah atau pidato dimulai dengan kata salam.
salam. Yang keempat, Berpisah setelah bertemu. oke, terima kasih. Itu adalah salah satunya atau macamnya ketika kalian mengucapkan salam. Lanjut. Yang materi selanjutnya. Nah, ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengucapkan salam. Kenapa? Karena ucapan salam itu dapat terwujud rasa persatuan. Dengan kata salam, assalamualaikum, kita semua bisa saling menjaga ukhuwah Islamiyah, saling menjaga satu sama lain, mendoakan kepada setiap orang yang kita temukan, yaitu dengan cara ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Tahukah kalian keutamaan ucap salam? Apa keutamaannya? Keutamaannya ketika kalian mengucap salam, yang pertama, keutamaan. Coba ini dibacakan. Siapa ini yang membaca keutamaan membaca salam? Yang pertama, satu, coba ini, tahukah kalian keutamaan membaca salam? Ketika kalian mengucapkan salam kepada orang lain, itu ada keutamaannya. Yang pertama, merupakan sapaan resmi para malaikat, para nabi dan rasul dan penghuni surga. Penghuni surga, malaikat, nabi dan rasul semuanya itu kalau bertemu pasti mengucapkan salam. Apakah kalian tidak mau menjadi penghuni surga? Mau betul? Mau ya. Nah, oleh sebab itu jika kalian ingin sebagai penghuni surga, kalian sering-seringlah jika bertemu orang lain ucapkan salam. Semoga nanti kita menjadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Itu impian semua orang, impian semua umat Islam. Yang kedua, coba baca bersama-sama. Sebagai sarana untuk mengikat persaudaraan. Dengan ucapan salam, kita semua bisa menjadi lebih dekat, lebih rukun, lebih akrab. Lebih apa lagi? Lebih menghormati antar sesama. Baik kepada tua kita menghormati, dan yang kepada lebih muda kita menyayangi. Itu bisa kita ucapkan dengan kalimat salam. Lanjut, yang ketiga. Memperkuat jalinan silaturahmi di antara kita, menumbuhkan rasa saling mencintai antara kaum muslimin. Itu tadi juga. Ya, lanjut ya teman, mendapatkan pahala. Dengan ucapan salam, ya, kita akan mendapat pahala. Mengucap salam mendapat pahala, yang menjawab juga mendapat pahala. Lanjut, ini. Oke. Ini sebelum kesimpulan yang kita bahas, nah, kalian tadi sudah melihat gambar orang yang sedang berjabat tangan. Kalian lihat, coba ini slide yang pertama tadi, ini ada gambar orang yang sedang berjabat tangan. Kalian melihat ini? Nah, kalian sudah ada gambaran tentang apa yang ada di dalam pikiran kalian pasti. Nah, ya. Nah, kalian sudah memahami tadi tentang salam. Nah,
mari kita diskusikan, kita gambarkan. Ya, tadi ini diskusikan bersama-sama. Ya, coba nanti perwakilan maju salah satu kelompok, saya beri waktu 5 menit. Nah, silakan berdiskusi, gak apa-apa, berbicara membahas tentang salam itu tadi sesuai ini. Ya, bisa menyimpulkan hasil diskusi. Oke. Coba maju perwakilan dari kelompok 1. Siapa yang berani maju? Ada? Oke, usia silakan maju. Diskusi hasil kelompoknya. Masuk ke sana. Perkenalkan nama saya. Yang keras. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Dari diskusi kelompok 1. Kenapa harus mengucap salam? Dikarenakan ucapan salam merupakan bentuk sapaan terhadap orang lain yang sangat bagus dan sopan. Dan jika kita bermain rumah teman, jika ucapan salam sebanyak 3 kali tidak ada jawaban dari cuma-cuma, sebaiknya kita jangan masuk ke dalam rumah dan sebaiknya kita pulang saja. Dan akibat dari selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama bisa mempererat jaluran ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim. Dan apabila kita sedang main sepeda lalu ketemu teman kita yang sedang berjalan kaki, sebaiknya kita yang memberi salam kepada jalan kaki. Menurut kelompok kami, jika bertemu teman yang tidak mengucapkan salam atau tidak mengajak bersalaman, sebaiknya kita terlebih dahulu mengajaknya untuk bersama. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dari kelompok 1. Kalian semua sudah bisa memahami apa maksud dari pembelajaran tentang Assalamualaikum. Dari yang terakhir, ini kesimpulannya. Sekarang aku bisa. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan tentang assalam. Coba perhatikan. Ini kesimpulannya, mengucap salam ketika bertemu ke rumah teman melalui pertemuan setiap kali bertemu dengan sesamanya dan berpisah setelah bertemu. Menyebarluaskan salam dengan senyuman kepada semua umat Islam antar suku dan budaya di bumi Indonesia. Kita praktekkanlah, kita amalkan di setiap hari. Di setiap hari. Kenapa? Agar kita kelak menjadi penghuni surga. Amin Allahumma amin.
alhamdulillah semoga kita semua nanti menjadi penghuni surga. Kita akhiri pelajaran pagi hari ini. Semoga pelajaran kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.